Ya, kamu udah dari tadi. Apa? Aku minta maaf karena udah telat jemput kamu. Sayang, Siapa? kamu jangan kurang ajar ya. Aku suaminya Vivi. Berarti ini suami kamu yang gak becus. Oh, mending kamu tenang aja deh. Ya, udah gak guna. David, kamu tunggu di mobil aja. Aku mau kita cerai dan aku anggap kita selesai. Jangan cari aku lagi. Vivi. Udah 5 perusahaan yang aku taruh lamaran. Cuman hari ini aku masih belum dapat panggilan juga. Yang kemarin aku juga udah 5 lamaran. Cuman gak ada satu pun juga yang manggil aku buat wawancara. Sekarang udah sisa 1 lamaran lagi dan uang aku juga udah habis buat beli kertas lamaran. Aku harus cari kerjaan kemana lagi. Sedangkan istri aku kan juga butuh nafkah. Segera mungkin tabungan aku juga udah menipis. Jadi bingung. Semenjak aku di PHK juga istri aku juga sering ngebangkang dan sering keluar tanpa izin dari aku. Harus cari kerjaan kemana lagi. Capek banget lagi. Mending aku cari tempat duduk dulu, istirahat. Nanti aku lanjut buat naruh lamaran ini lagi. Baik. Kamu ketiduran? Oh, Kenapa kamu malah tidur di sini sih? iya Put. Aku habis muter-muter buat taruh lamaran dan Terus gimana? ya masih belum ada satupun yang manggil aku buat wawancara. Aku udah seminggu terakhir naruh lamaran, setiap hari aku taruh 5 di tempat yang berbeda Put. Dan sekarang lamaran aku udah sisa 1 ini. Semenjak kena PHK, aku udah nggak dapat penghasilan lagi Put. Sedangkan kamu tahu kan gaya hidup istri aku, tabungan aku juga udah menipis banget, cuma cukup untuk makan Put. Jadi aku harus segera mungkin dapat kerja. Ya aku tahu kok, Bay. Kamu yang sabar ya. Rezeki pasti nggak kira kemana-mana, Bay. Yang penting kamu udah berusaha sekuat tenaga kamu. Ya Put. Pasti nanti ada yang panggil kamu wawancara. Dan itu pasti perusahaan yang besar banget. Atau aku punya solusi buat kamu. Apapun. Kamu nawarin aku kerja di perusahaan kamu. Biar kamu cepat dapat kerja, Bay. Biar kamu nggak pusing-pusing sampai kamu ketiduran di tempat kayak gini. Ya, Aku tahu, Bay, kamu itu capek sama semuanya, makanya aku pengen bantuin kamu. Put, aku pengen kerja karena atas dasar kemampuan aku, bukan atas dasar belas kasihan dari orang lain. Bay, aku bantuin kamu karena kita temenan juga udah lumayan lama. Dan skill kamu di sana pasti udah terpercaya, Bay. Aku juga percaya sama kamu. Bukan karena kamu ada perasaan sama aku. Put, aku minta maaf ya Put. Meskipun aku udah nikah sama orang lain, kamu masih tetap baik sama aku. Tapi kamu juga harus tahu, aku juga harus menjaga hati istri aku. Iya, Dia aku juga tahu kok. cemburu banget sama kamu Put. Meskipun kita nggak ada hubungan apapun, ya meskipun sekarang udah nggak pernah bahas lagi,
Aku takut nanti ketika aku kerja di tempat kamu, dia malah berprasangka yang enggak sama kita. Nanti aku bakal ngomong sama istri kamu kalau istri kamu emang nggak percaya sama aku. Put, dia tuh bukan tipe orang yang bisa diajak ngomong. Dia selalu nuduh aku yang enggak. Padahal aku udah jujur yang sejujur-jujurnya sama dia. Dan yang bikin aku heran juga, semenjak aku udah di PHK nggak kerja lagi, dia sikapnya berubah Put sama aku. Berubah gimana maksud kamu? Iya, dia berubah drastis dan dia sering keluar tanpa sepengetahuan aku. Mungkin dia kayak gitu cuma mau ngebantu kamu aja, Bay. Ya, semoga aja deh Put. Tapi aku juga bingung harus kayak gimana lagi. Oh iya, kamu ngapain di tempat ini? Aku ada perlu tadi. Terus nggak sengaja kelihatan kamu tidur di sini. Awalnya sih aku pikir orang lain, tapi pas aku deketin ternyata kamu. Oh, Aku gitu. juga nggak pernah loh Bay ngeliat kamu sampai ketiduran gara-gara kecapean kayak gini. Tapi kamu udah makan? Aku udah makan kok. Oh iya, gimana kerjaan kamu? Alhamdulillah semuanya lancar. Ya, syukurlah kalau kayak gitu Put. Aku juga ngerasa gak enak, sebenarnya kamu udah sering bantu aku. Tapi ya gimana Put, mungkin kita nggak berjodoh. Terus kenapa kamu sampai sekarang masih belum nikah? Fokus sama kerjaan aku aja. Oh ya Put, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Kamu tahu nggak? Kamu kan sebagai perempuan ya Put. Kalau kamu mau ketemu sama seseorang yang spesial, kamu pasti berpakaian yang menarik kan? Iya pastilah. Gak mungkin dong aku ketemu sama orang yang aku suka pakaian yang biasa aja. Itu yang dilakukan istri aku Put setiap hari. Mungkin ketemu sama teman kamu. Tapi kamu barusan bilang kalau aku kan nanya sama kamu, tapi jawaban kamu sesuai dengan apa yang dilakukan sama istri aku. Tapi ya aku kan masih belum ada bukti dan mungkin aja itu cuman karena aku capek aja, makanya aku berpikir ke sana Put. Udahlah kamu, mending mikir positif aja. Mungkin istri kamu cuma mau perbaiki diri buat kamu. Ya semoga aja Put. Ya aku selalu berharap semoga istri aku nggak seperti apa yang aku bayangkan. Istri kamu nggak mungkin macem-macem. Dia itu sayang sama kamu baik. Kalau dia emang nggak sayang sama kamu, dia nggak bakal cemburu sama aku. Itu kan dulu Put, waktu aku masih kerja. Sekarang Dan pasti tetap dong. ekonomi aku masih stabil, dan sekarang karena ekonomi aku ini menurun banget, dia udah kayak nggak peduli banget Put sama aku. Jangankan buat bahas itu, tiap hari aja aku makan juga aku siapin sendiri, pakaian aku siapin sendiri, semuanya serba sendiri. Mungkin Tapi istri kamu lagi banyak pikiran baik. kenapa aku malah curhat sama kamu ya Put? Gak apa-apa, kadang orang banyak pikiran juga butuh teman cerita. Makasih ya Put. Dalam keadaan seperti ini pun kamu masih mau dengerin ceritaku. Aku nggak tahu harus membalas dengan cara apa. Ya udah deh kalau kayak gitu Put. Aku lanjut dulu ya. Ya udah, kalau kamu emang butuh teman cerita, gak apa-apa cerita sama aku. Makasih ya Put. Hati-hati ya, Bay. Ya. Kenapa sih Bayu selalu nggak mau diajak buat kerja bareng aku? Fit, kamu mau kemana? Fit, Kamu Kamu ngapain? kenapa sih akhir-akhir ini nggak betah di rumah? Ya terserah aku lah, aku mau kemana? Hah? Ya tapi kan mau kemana? Kamu tuh perempuan. Kamu gak usah ikut campur dengan urusan laki-laki. Belanja kamu sudah aku penuhin. Hah? Apa lagi coba? Ya nggak bisa gitu dong. Maksud kamu gak bisa gitu?
Hah? Ya kan kamu tinggal bilang aja mau kemana. Emang aku harus laporan setiap aku ada pekerjaan kantor? Hah? Aku harus bilang sama kamu? Enggak juga kan? Ya kalau masalah pekerjaan kantor apa salahnya kamu bilang sama aku? Udahlah. Tugas perempuan itu cuma di rumah doang ya. Gak usah ikut campur dan gak usah tahu apa kegiatan aku. Kamu kok jadi patriarki gini sih, Fit? Kamu gak gini loh dulu. Kenapa kamu berubah? Aku salah apa sama kamu? Aku berubah, seharusnya kamu introspeksi diri. Hah? Kenapa aku berubah? Ya apa? Karena kamu kurang menarik sekarang. Tahu nggak? Makanya aku gak betah di rumah. Kamu selalu ngomel ketika aku di rumah. Maksud kamu aku gak menarik? Ya kamu pikir aja. Aku lebih enak di luar, lebih damai di luar ketimbang di rumah sendiri. Kamu ada perempuan lain di luar? Kamu gak usah tahu masalah itu. Aku punya perempuan atau enggak. Ya harus tahu dong, Fit. Kita udah bukan pacaran lagi. Kita udah gak bisa main-main lagi. Gitu ya? Ya aku juga gak peduli alasan kamu gak suka lagi sama aku. Kita udah menikah sekarang. Ya udah, anggap aja pernikahan kita hanya sebatas hitam di atas Ya gak putih. bisa dong, Fit. Kita harus benerin ini. Kamu gak bisa terusnya kayak gini, Fit. Tapi sayangnya aku udah gak cinta seperti dulu lagi sama kamu, Win. Kenapa kamu gak bilang dari dulu? Win, mending kamu masuk deh. Daripada aku tambah marah, daripada aku tambah gak betah di rumah. Hah? Dan ingat hari Aku ini minta maaf kalau misalnya aku ada salah, Fit. Tapi kamu juga gak harus kayak gini dong. percuma kamu minta maaf, udah terlambat ya. Aku gak pulang. Nanti malam Pulang? bisa nungguin aku. Fit, aku minta maaf, Fit. 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 Fit, aku minta maaf sama kamu. Fit. Panas lagi. Kamu ngapain di sini? Kamu Baik. tadi aku telepon, kamu bilangnya lagi di rumah. Kamu sendiri ngapain di sini? Aku udah 1 minggu ya, Vi. Kamu udah tahu aku cari kerjaan. Ya ngapain cari kerjanya di sini? Ya aku kan baru lamaran, Vi. Ini lamaran aku sisa 1. Dan aku udah nggak punya uang buat beli kertas lamaran lagi. Semua tabungan aku udah aku kasihkan sama kamu. Sekarang kamu ngapain di sini? Bukan urusan kamu kan? Kamu bilang, Lagian kamu juga sebagai suami nggak bisa bertanggung jawab sama aku. Vi, kamu bilang ini bukan urusan aku. Aku ini suami kamu. Kamu Kalau masih- kamu mau keluar, seharusnya kamu izin sama aku. Kamu hargai aku sebagai... masih mengaku suami aku padahal kamu nggak mampu nafkahin aku. Vi, aku nggak pernah, meskipun aku belum dapat kerjaan setelah aku di PHK, semua tabungan aku udah aku kasih sama kamu. Kamu nggak pernah kekurangan buat makan. Baik. Cuman gaya hidup kamu yang terlalu hedon, Vi. Kau bilang gaya hidup aku terlalu hedon. Kamu kan harus ngerti kondisi Ya ekonomi kamu aku, yang Vi. nggak mampu. Padahal kamu janji setelah nikah nanti kamu bakal bahagiain aku, kasih semua yang aku mau. Tapi apa? Semuanya kan udah aku kasih. Baru 1 minggu, aku kayak gini, Vi. 1 bulan, aku baru kayak gini. Tapi kan Capek aku. Pengen apa-apa nggak bisa. Malu punya suami yang nggak kerja. Ditanyain sama temen aku suamiku kerja apa. Cuma karyawan biasa. Belum lagi mereka tahu kalau kamu tuh sebenarnya udah pengangguran. Harga diri aku mau kamu taruh mana? tapi kan aku lagi usaha, Vi. Ini juga Usaha semua gimana? demi keluarga kita. Demi keluarga kita gimana sih, Bay? Udahlah. Baiknya sih kamu cerain aku aja. Kamu hati-hati kalau ngomong, Vi. Ya daripada kamu Sekarang ngeluh aku mau nanya. capek ya kan? Aku nggak pernah ngeluh capek sama kamu. Ya aku yang capek. Tapi kan aku masih penuhin semua kebutuhan kamu, Vi. Terus Tapi aku nggak sanggup kalau harus ngadepin suami aku yang pengangguran, nggak punya duit. ya udah, Duit yang kamu kasih juga besok pasti habis. aku janji sama kamu, aku segera mungkin bakalan dapetin kerjaan dan ngasih duit sama kamu. Tapi sekarang kamu tolong jawab pertanyaan aku. Kamu mau kemana, Vi? Kok ada urusan? Kok ada kerjaan?
Dan kamu nggak perlu tahu. Aku lagi usaha. Gimana caranya dapetin duit? Kamu semenjak kapan mau kerja? Udah, kamu mending pergi aja deh. Aku juga Ya. nggak peduli kamu mau ngapain, kamu mau dapat kerja atau enggak. Nggak Aku bisa, udah capek hidup sama kamu. nggak bisa kayak gitu dong, Vi. Aku kan juga suami kamu, mau seperti apapun. Kamu juga harus menghargai aku. Aku nggak pernah ngajarin kamu ngomong kasar sama aku. Sekarang kamu udah berubah banget sama aku, Vi. Iya, kamu harusnya pikir dong kenapa aku bisa kayak gini. Karena apa yang aku butuhin nggak bisa aku dapetin dari kamu. Tapi aku janji sama kamu, Vi. Aku bakalan usaha lebih keras lagi supaya Hidup itu nggak butuh janji manis, Bayu. Butuhnya duit. Butuhnya hidup enak. Ini Kamu siapa, pergi Vi? aja deh. Aku harus tahu dulu siapa yang jemput kamu. Aku ini suami kamu. Temen aku. Aku harus tanya, Aku mau kerja. cowok atau cewek? Nggak penting mau cowok ataupun cewek. Sayang, kamu udah dari tadi. Apa? Aku minta maaf karena udah telat jemput kamu. Sayang, Siapa? kamu jangan kurang ajar ya. Aku suaminya Vivi. Kamu nggak boleh kasar sama dia. Ya, kamu kan istri aku, Vi. Terus, aku mau biasa aja kamu dipanggil sayang sama orang lain. Karena aku udah bilang, mending kita cerai aja, Bay. Aku capek hidup susah sama kamu. Kamu minta cerai sama aku, Vi. Setelah ekonomi aku turun kayak gini, kamu milih laki-laki lain. Anak juga kita nggak punya, apalagi yang mau dipertahanin. Hah? Apa yang mau dipertahanin dari semua ini? Ya, aku nggak nyangka ya, Vi, sama kamu. Dan kamu ya, kamu dengan bangga sebagai laki-laki. Kamu ganggu rumah tangga orang lain. Berarti ini suami kamu yang gak becus. Oh, mending kamu tenang aja deh, ya. Udah gak guna. tau David, nggak? kamu tunggu di mobil aja. Aku mau nyelesain perkara dulu sama dia. Ya udah, kalau dia macam-macam, aku yang bakal ngajar dia. Kamu gak usah macam-macam ya. Baik, udah. Jangan cari gara-gara di sini. Makanya jadi laki-laki harus kaya supaya istri kamu gak berpaling ke laki-laki lain. Tahu nggak? Hah? Hari gini masih bawa surat lamaran. Udah gak zaman. Kasihan Vivi. Dia layak bahagia. David, udah. Masuk mobil. Oke sayang. Ayah, nanti malam kita ke hotel ya. Kamu kurang ajar banget ya. Bayu, udah stop. Jangan cari masalah di sini. Vi, aku udah cukup sakit hati ya, Vi, di sini. Ya udah, aku juga nggak bisa terus bertahan sama kamu. Kau pikir aku nggak sakit dengan hidup susah kayak gini? Hah? Wajar dong, kamu jangan nyalahin aku kalau aku kayak gini sama kamu. Salah aku di sini cari laki-laki yang lebih kaya. Udah deh, Vi, kamu gak perlu nangis. Air mata kamu itu palsu semua, Vi. Aku udah cukup tahu sekarang sama kamu. Coba hidup kamu jauh lebih baik dari ini. Aku nggak mungkin berpaling sama laki-laki lain. Kamu yang lebih dulu nyakitin aku, Bay. Kamu janji sama aku bakal hidup enak. Tapi apa? Aku hidup dalam penghinaan. Teman-teman aku mandang aku sebelah mata. Hidup aku dulu nggak kayak gini. Jadi jangan pernah nyalain aku. Aku lebih milih orang kaya daripada kamu. Cinta, apa itu cinta? Aku nggak butuh. Yang penting hidup itu butuh duit. Aku mau kita cerai dan aku anggap kita selesai. Jangan cari aku lagi. Vi, Cukup, Bay. Jangan pernah muncul lagi di hidup aku. Ini terakhir kali aku lihat kamu. Surat gugatan udah aku ajuin. Kamu tinggal tunggu dan datang ke pengadilan. ya deh, kalau itu mau kamu. Aku gak nyangka banget ya, Vi.
Yo, wah, betulan nih ketemu di sini. Gimana? Rapi banget. Aku habis cari kerjaan nih. Wah, cari kerjaan. Emang kerjaan kamu yang kemarin-kemarinnya gimana? Emang kamu gak dengar kabar? Udah 1 bulan gak kerja, aku di PHK. Yo, Mana hidup aku udah berantakan kayak gini. Aku yang baru penting kamu kan sampai rumah ada yang masakin, tidur ada yang nemenin. Meskipun kerjaan sekarang lagi susah, ada doa istri di belakang yang bakal mendoakan kamu. ya itu istri yang baik, Rif. Tapi kalau istri tukang selingkuh itu nggak bakalan kayak gitu. Yuk. Dan istri yang nggak bersyukur nggak bakalan kayak gitu. Hati-hati kalau ngomong yuk. Ucapan adalah doa. Jangan sampai itu kejadian. Sama Itu udah hidup kejadian, Rif. 1 minggu terakhir aku jalan kaki naruh lamaran di 5 perusahaan minimal setiap hari. Sampai detik ini aku belum dapat panggilan juga. Dan lebih parahnya lagi, tadi aku mergoki istri aku di pinggir taman ini. Dan kamu tahu, Rif, dia lagi nunggu siapa? Nunggu laki-laki yang tiba-tiba datang bermobil dan manggil saya. Wow, dia minta aku ceraikan dia karena udah nggak sanggup hidup dengan ekonomi aku yang udah anjlok kayak gini. Ya sekarang wanita emang kayak gitu. Lagian kamu ngapain sih pilih wanita kayak itu jadi istri kamu? Oh ya, dengar-dengar kamu udah ditawarin kerjaan sama Putri. Nggak kamu ambil aja? Katanya kamu belum butuh kerjaan. Aku udah tolak, Rif. Alasannya apa coba? Ya istri aku kan dari dulu cemburu sama Putri. Ya akhir-akhir ini nggak pernah mempermasalahkan Putri lagi. Tapi kan sekarang udah terlanjur kayak gini, gimana? Iya, udah kamu terima aja kerjaan itu. Lagian istri kamu juga gak bakalan cemburu toh. Lagian kamu bilang kalau 1 minggu kemarin udah gak cemburu lagi. Apalagi sekarang kamu bilang lagi nungguin seseorang. Dia udah minta aku cerai. Ya secara langsung kita udah cerai, Rif. Wah, Aku bagus cuma dong tinggal kalau nunggu gitu. berkas-berkas aja aku selesaikan secepat mungkin. Aku harus cari biaya. Iya emang harus gitu. Setelah kamu cerai, kamu buktikan kalau kamu itu orang yang emang layak dipertahankan, bukan dibuang seperti ini. Kamu harus buktikan tuh sama mantan istri kamu. Setelah cerai sama dia, kamu harus hidup jadi lebih baik. Terus Jangan malah kayak gini. Kalau kayak gini, kamu mau buktiin apa sama mantan istri kamu? menurut kamu aku terima tawaran Putri? Kerjaan maksudnya? Iya. Iyalah. Ya kalau aku sih ada yang nawarin kerja, mau kerja apa aja aku kerjain daripada nganggur. Gak enak. Sebenarnya aku nggak enak sama Putri, Rif. Dia udah baik banget sama aku. Aku tahu kok dia sampai detik ini mungkin masih ada perasaan sama aku. Tapi aku kan harus menghargai istri aku waktu itu, Rif. Ya sekarang kan udah nggak ada hambatan atau sesuatu yang bikin kamu nggak enak. Jadi ya mungkin ini emang udah jalannya kamu. Ya siapa tahu ntar kamu emang jodohnya sama Putri kan. Aku jadi kecipratanin akunya juga. Kalau itu nggak usah khawatir, Rif. Aku hidup enak, kamu pasti aku bawa, Rif. Nah itu yang aku maksud. Ya udah kamu sekarang temuin Putri aja. Kamu telepon atau ya gimana caranya lah. Kamu ketemu dia, ya ambil kerjaan dari kerjaan itu. Lu hubungin Putri aja abis ini. Udah, aku duluan ya, Rif. Ada makanan enak gak dimakan? Coba aku yang dikasih kayak gitu. Udah aku lahap sama orangnya. Baik. Bud. Kamu tumben banget nelfon aku ngajak ketemu, ada apa? Pasti ada yang mau kamu ceritain. Kamu nggak apa-apa? Aku kayaknya terima tawaran kerja di perusahaan kamu. Beneran? Kamu mau kerja bareng aku? Iya, kalau misalkan emang tenaga aku masih dibutuhkan. Kamu pasti dibutuhkan. Jadi mulai besok kamu udah siap kerja bareng aku kan? Ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu kenapa terima tawaran kerja? Katanya istri kamu nggak setuju kalau kamu Udah nggak kerja punya bareng. istri. Hah?
Ya, aku udah cerai. Istri aku minta cerai sama aku. Tadi aku mergoki dia lagi dijemput sama laki-laki lain. Dan dia tanpa rasa takut dan tanpa rasa bersalah ngenalin selingkuhannya sama aku dan minta aku bercerai sama dia. Karena selingkuhannya jauh lebih kaya, bermobil, dan tentunya katanya sih hidupnya bakalan terjamin. Ya emang gak ada yang bisa diharapin dari aku Put. Gak ada perempuan yang mau sama aku. Kamu yang sabar ya, Bay. Berarti istri kamu nggak baik buat kamu. Seharusnya dari dulu aku peka Put, kalau misalkan ada perempuan yang jauh lebih baik daripada dia. Siapa? Menurut kamu siapa? Ada perempuan lain yang suka sama kamu selain aku? Ya kamu maksud aku Put, bukan perempuan lain. Kamu selalu baik sama aku. Dalam keadaan aku terpuruk seperti ini, cuman kamu satu-satunya perempuan yang masih mau buat bantuin aku. Aku minta Tapi maaf ya minta maaf kenapa, Bay? Kamu nggak pernah buat salah sama aku. atas semua kesalahan aku. Kamu nggak pernah punya salah sama aku, Bay. Kamu menikah itu pilihan kamu. Karena aku kan menikah waktu itu aku nggak tahu kalau misalkan kamu tuh suka sama aku Put. Dan keadaan kamu nggak tahu kalau aku suka sama kamu. Dan kamu bilang kayak gini karena kamu kasihan aja sama aku. Aku selalu ngejar-ngejar kamu ya. Aku juga punya perasaan yang sama kamu Put. Cuman kamu kan harus tahu posisi aku. Aku nggak mungkin ngomongin hal ini sedangkan aku waktu itu masih punya istri. Karena aku baru berani ngomong. Aku minta maaf ya Put. Aku benar-benar minta maaf atas semua kesalahan aku sama kamu. Kamu jangan selalu minta maaf, Bay. Kamu mau kan buat maafin aku? Aku selalu maafin kamu dan kamu nggak pernah buat salah sama aku. Jadi jangan selalu minta maaf kayak gini. Apaan sih? Ya aku khawatir kamu bakalan awet marah sama aku. Ya enggak lah. Sejak kapan aku suka marah sama kamu? Kamu emang nggak ngomong Put, tapi sikap kamu aku kan juga ngerti Put. Kecuali aku ini orang lain ya Put, aku nggak bakalan tahu gimana sikap kamu kalau lagi marah. Tanpa kamu ngomong aku tahu kok. Makanya aku minta maaf sama kamu. Tapi aku selalu maafin kamu. Itu yang istimewa dari kamu Put. Untung aja nggak ada laki-laki yang deketin kamu. Apa siapa? Kamu nggak tahu? Siapa yang deketin kamu? Di kantor ada beberapa yang suka deketin aku sih. Berarti udah ada yang mulai deketin kamu. Tapi yang ada di hati aku cuma kamu. Ya tapi kalau misalkan kamu membiarkan Put, ya nggak menutup kemungkinan mereka juga bakalan ada di hati kamu. Bentar. Kamu cemburu? Oh, ya kayaknya aku gak berhak dibuat cemburu. Mulai hari ini kamu berhak kok ngatur dan ngelarang aku siapapun yang boleh deket sama aku. Emang beneran? Udah gimana? Mulai besok kamu kerja bareng aku ya? Ya udah deh. Nanti aku juga mau cari tempat tinggal yang ya bukan rumah, udah aku serahkan sama istri. Gimana Mantan istri kalau maksud aku. Gimana kalau hari ini aku bantu kamu buat cari tempat tinggal? Emang kamu mau bareng sama aku seharian? Kenapa enggak? Lagian aku juga nggak ada kerjaan. Ya udah deh kalau kayak gitu. Ya udah. Sekarang Ayo. Sayang,
Ternyata kamu di sini. Udah. Nggak usah panggil sayang-sayang. Kamu tadi itu. Kamu bisa-bisanya ya ngejual rumah aku satu-satunya. Itu bukan hak kamu, Fit. Jadi berumah dengan cewek, tau nggak? Hah? Kamu kemanain uang-uang yang kemarin, hah? Kamu masih judi kan? Ya aku judi karena aku ingin mengembalikan uang yang Gak ada yang namanya judi itu bakal menang. Yang ada kamu bakal kalah dan kehilangan semuanya. Buktinya apa? sayang. Aku janji. Mulut kamu diem, gak usah panggil aku sayang-sayang lagi. Aku pinjam kalungnya dong. Aku janji bakal aku belikan yang lebih besar daripada kalung kamu. Kalau aku menang judi. Ini hadiah dari Bayu. Bayu lagi. Kamu gak bosan ya? Hah? Enggak. Aku justru nyesel udah ninggalin Bayu, laki-laki paling tulus sama aku. Demi uang kamu. Aku pikir aku bakal bisa cinta sama kamu, enggak. Ternyata bener aku cuma cinta sama duit kamu sekarang gak ada, yang ada kamu sekarang ngambil harta aku. Kamu udah sadar kalau kamu cuma manfaatin aku. Dan sekarang apa yang aku miliki sudah habis semuanya. Hah? Itu salah kamu sendiri. Bahkan tas-tas yang udah kamu beliin buat aku mana kamu jual kan? Ujung-ujungnya apa nih? Nih. Aku pakai ini lagi, ini yang Bayu beliin. Terus sekarang kamu mau apa? Hah? Ya. Aku nggak mau hidup lagi sama kamu. Ini kayaknya HP-nya bagus nih. Boleh aku jual? Ini handphone yang Bayu beliin. Kamu kasih apa ke aku, Fit? Semua barang yang kamu kasih ke aku udah habis, kamu jual lagi. Ternyata selama kamu menikah sama aku, kamu masih simpen semua barang-barang yang dikasih Bayu. Aku masih sayang sama dia. Sampai detik ini aku masih sayang sama Bayu. Aku pengen kita pisah aja. Udah percuma juga kan aku sama kamu. Emang Bayu bakal nerima kamu lagi? Gak mungkin. Mendingan kamu ikut aku, pinjemin aku duit. Aku bakal judi dan aku bakal kembalikan semuanya. Kita bakal hidup bahagia lagi, Vi. Udah gak ada. Dari awal aku nikah sama kamu, aku gak pernah bahagia. Bahkan aku lebih bahagia hidup susah dulu sama Bayu. Walaupun dia orang miskin, walaupun dia gak punya apa-apa, dia selalu kasih semua yang aku mau. Akunya aja gak bersyukur dulu. Mungkin ini juga karma sih, karena aku udah nyakitin Bayu. Makanya hidup kita hancur sekarang. Sama halnya kamu udah nyakitin mantan istri kamu. Udah terlambat kamu menangisi nasib yang sudah terjadi. Mendingan kamu ikut aku ya, atau enggak aku bakal jual kamu ke om-om supaya aku mendapatkan Kurang uang. ajar banget sih. Vi. Aku gak nyangka ya Put, aku bisa sampai di titik ini. Sekarang perusahaan kita udah lumayan. Aku makasih banyak ya sama kamu. Semenjak kamu kerja di kantor ini berkembang pesat dan yang terpenting aku udah jadi istri kamu. Iya Put, ya aku mau jadi suami kamu juga bukan hal yang mudah. Aku harus melalui banyak hal dan kamu juga harus merasakan sakit hati tiap hari waktu itu. Aku udah lupa sakit hati itu. Aku juga udah nggak inget masa lalu kita gimana. Yang aku inget sekarang cuman bahagianya aku sama kamu. Aku janji sama kamu Put, aku bakalan sayang sama kamu sepenuh hati aku dan aku bakalan terus jagain kamu. Itu harus. Sayang, kita kan udah nikah. Udah 1 tahun. Kamu nggak pengen dipanggil papa? Ya aku pengen Put. Emang kamu udah siap buat jadi seorang mama? Namanya juga seorang istri, siap nggak siap, aku harus siap. Ya udah. Aku takutnya kamu masih banyak beban pikiran. Sebenarnya sih aku mau nanya ini dari bulan-bulan kemarin, tapi nggak enak aja.
Aku malah berpikir kamu yang masih belum siap. Kalau misalkan memang udah siap ya kita harus konsultasikan sama dokter. Put, kamu janji ya sama aku. Kamu nggak boleh curiga-curiga lagi ya sama aku. Aku nggak pernah macem-macem kok. Aku nggak pernah curiga sama kamu. Aku percaya sepenuhnya, aku percaya bareng sama kamu. Kamu kenapa ngomong kayak gitu sih? Karena kamu tahu kan, kerjaan aku itu kadang sama perempuan. Iya, aku tahu. Makanya aku percaya sama kamu. Dan aku nggak pernah curiga apapun sama kamu. Ya udah, syukur kalau kayak gitu. Aku takut kamu mikir yang enggak dan kamu marah. Soalnya kamu kalau udah marah tuh susah banget buat aku sembuhin, Put. Kita itu udah nikah, bukan pacaran. Ya justru karena kita udah nikah takutnya kamu tambah galak sama aku. Ya namanya juga suami, Put. Aku kan harus menjaga mental istri aku ini. Iya, aku paham. Jadi, Ya udah, kamu udah percaya sepenuhnya kan sama aku? dari dulu aku percaya sama kamu. Gak bakalan marah-marah lagi? Emang aku marah-marah? Ya, kamu kadang sering marah, Put. Aku janji nggak bakal marah-marah lagi. Sekarang juga pencapaian kita juga udah luar biasa. Itu juga berkat kamu kan? Itu kerja keras kamu. Ya itu bukan cuma kerja keras aku, itu juga hasil kerjasama antara aku dan kamu. Oh iya, Arif juga semenjak jadi orang kepercayaan aku, dia jadi cekatan banget, Put. Dia jadi pinter, cerdas, dan aku nggak boleh munafik juga. Dia yang udah bantu aku selama ini. Aku bakalan naikin gaji dia. Dan dia kan selama ini aku masih percayakan untuk satu kantor. Nanti aku bakalan tambah lagi untuk ya biar dia dapat penghasilan lagi. Ya udah, apapun keputusan kamu, aku percaya sama kamu. Aku pasti dukung kamu. Dan satu lagi, aku mau cerita nih sama kamu. Waktu itu yang nyuruh aku ke kamu setelah aku tahu perselingkuhan istri aku, itu Arif. Dan Arif yang selalu ngedukung aku buat aku bareng sama kamu terus. Karena dia yakin kamu tuh wanita yang baik buat aku. Berarti Arif itu orangnya setia sama kamu. Kan sama kayak kamu. Ya beda dong, dia setia karena kerjaan, Bay. Bukan, dia setia karena dia itu temen aku. Kalau kamu setia Karena aku pasangan kamu. Gimana kalau misalkan kita duduk-duduk di taman? Karena aku pengen ngabisin waktu berdua bareng sama kamu. Boleh? Win, Indi. Ngapain kamu kesini? Iya, Win. Tolong jangan pergi Ngapain dulu sih dong. kesini? Aku butuh bantuan kamu sekarang, Win. Setelah kamu ninggalin aku kayak gitu, sekarang kamu balik ke aku cuma karena kamu butuh bantuan aku, gitu? Win, aku minta maaf banget dan aku menyesal karena pelakuan aku yang dulu udah menyakitin kamu, Win. Tapi saat ini aku sangat terpuruk dan aku butuh bantuan kamu, Win. Di saat kamu terpuruk, kamu butuh bantuan aku. Kenapa? Rumah tangga kamu hancur sekarang. Omongan kamu benar. Dan aku sekarang butuh duit, Win. Tolong pinjemin aku duit. Sekarang kamu kan udah punya rumah baru nih. Otomatis kamu banyak duit dong. Fit, kamu nggak inget semua harta yang udah kita miliki dulu? Itu semuanya kamu ambil. Aku nggak dapet 1% pun. Iya, aku sadar aku salah, Win. Masa aku pernah membahagiakan kamu tuh saat aku terpuruk kamu gak Fit, bisa udah deh. bantu Aku nggak bisa bantu kamu lagi ya, Fit. Setelah kamu lepas dari aku, ya berarti aku udah gak perlu urusan sama kamu lagi. Win, Aku juga udah gak mau ikut campur. tolong dong, Win. Apa perlu aku bersujud supaya kamu minta maaf? Fit, Maafin aku. cukup deh. Ya udah, mungkin ini emang balasan buat kamu. Win, terus aku harus minta tolong sama siapa kalau Lucu bukan? banget ya kamu.
Win, aku udah ditinggalin sama Vivi, Win. Aku sekarang nggak punya siapa. Ya bukan urusan aku juga. Ngapain kamu cerita sama aku? Kamu mau sujud kayak aku nggak peduli sama kamu. Emang kamu peduli sama aku dulu? Kamu ninggalin aku dengan cara kejam kayak gitu, Fit. Ya udah, aku gak bakal pergi sampai kamu maafin aku. Kayak gitu. Vi, Bisa nggak ribut? Jangan di rumah aku. aku bisa jelasin semuanya. Udah cukup ya? Udah cukup untuk aku bertahan sama kamu setelah kamu jual semua yang aku punya. Ternyata kamu emang kayak gitu, Fit. Kamu tuh tega banget ya sama perempuan. Vi, Kamu dulu belaga sok kaya, ternyata harta Windy kan yang kamu pamerin ke aku. Semua yang kamu kasih semuanya dari Windy. iya, Kamu tuh nggak layak dapet perempuan yang sayang sama kamu. Vi, aku minta maaf. Aku mau ketemu Arif. Aku mau nanya sama dia, apa benar Arif pinjam duit dari kamu? Kalau emang ada duit kamu di sana, aku mau pinta. Vi, percuma kita bertengkar untuk saat ini. Itu bukan solusi yang baik. Emang nggak ada solusi lagi sih buat kita juga nggak bakal pernah balik lagi. Ya mendingan kita baikan aja, Vi. Kita Fit, kamu tuh nggak punya otak apa gimana sih? Kamu tuh denger udah kok. bikin orang hancur, tahu nggak? Aku dengar kamu ngomong apa ke dia? Kamu nggak punya siapa-siapa selain Windy. Kamu mau balik sama Windy, cuma perempuan bego yang mau sama kamu. Vi, Bisa pergi aja nggak sih? Ya udah Win, aku minta maaf ya. Vi, Aku pastiin kamu juga nggak bakal berurusan lagi sama laki-laki kayak gini. Dan aku doain kamu dapetin laki-laki yang jauh lebih baik daripada dia. kamu mau ketemu sama Aku mau Arif? ketemu sama Arif. Ya udah, aku ikut. Ngapain? Aku cuma mau buktiin aja sebenarnya yang salah ini siapa. Ya aku ada kepentingan sama Arif. Ya jangan. Sebenarnya yang punya hutang itu kamu ya. Arif yang punya utang, bukan aku. Maaf ya Win, aku minta maaf untuk kesalahan aku yang dulu. Ya udah, kita sama-sama korban kok. Ya udah, pergi deh, Fit. Vi, ini. Udah, sana pergi, aku nggak sudi ngeliat kamu di sini. Vi, Ternyata taman itu masih tetap ya Put, kayak dulu waktu kita sering ke sana. Ini Arif barusan telepon, katanya ada kepentingan sama aku. Kayak Pak Arif mau kesini? iya, dia bilangnya udah di sekitaran sini, tapi kenapa masih belum nyampe juga ya? Kira-kira ada apa ya? Nah ini dia, Rif. Yo, ada teman aku yang butuh bantuan. Ini orangnya. Ya, Kalian ngapain ke sini? Bayu. Karena aku udah bilang, semenjak waktu itu jangan pernah tambahkan muka kalian berdua di depan aku lagi. Kalian ada apa ke sini? Mas ini teman Mas Arif maksudnya? Nah, ya dia teman saya. Mulai dari nol kita selalu bersama dan akhirnya ya dia jadi bos saya. Bayi siapa perempuan di samping kamu? Kamu lupa, dia perempuan yang selalu kamu cemburuin dulu, Vi. Dia udah nikah sama aku, dia udah jadi istri aku, dia yang ngebantu aku. Putri. Vi, waktu aku disakitin sama kamu, cuman Putri satu-satunya yang ada di samping aku, Vi. Sedangkan kamu bareng sama laki-laki ini. Sekarang kamu mau ngapain di sini? Mau jual kesedihan lagi? Mau jual air mata kamu lagi? Maaf, Vi. Aku udah punya istri sekarang. Enggak baik. Aku cuma mau minta maaf. Minta maaf. Kamu berhak buat bahagia. Dan mungkin Putri orang yang tepat buat kamu. Udah deh, Vi. Aku sebenarnya udah gak mau ada urusan lagi sama kamu. Sebenarnya kalian ada kepentingan apa kesini? Vivi udah nyampein. Enggak ada. Kamu salah sendiri. Mulai sekarang jangan pernah cari aku. Aku bakal gugat cerai kamu. Vivi, terus aku mau kemana, Vivi? Terserah kamu mau kemana? Kita udah nggak ada urusan lagi. Aku udah cukup malu untuk ketemu Bayu lagi di sini. Ya udah, Pak. Aku pergi. Vi, aku cuma mau ngingetin sama kamu. Ini cukup jadi pembelajaran buat kamu ke depan, Vi. Ini karma buat aku tahu. Salah. Aku udah maafin kamu. Asalkan kamu jangan seperti ini lagi sama laki-laki yang lain. Satu laki-laki tersakiti, Vi. Semua laki-laki merasakan sakitnya, Vi. Aku udah berusaha menghargai kamu waktu itu, tapi kamu gak pernah menghargai aku. Ini cukup menjadi pelajaran buat kamu.
Vi. Vi. Saya minta maaf nih Mas. Vi. Kamu sengaja Arif bawa mereka ke sini? Untuk membuktikan setelah cerai dari istri kamu, kamu itu bisa jadi orang yang lebih baik. Buktinya sekarang gimana? Kamu ngapain sih bawa mereka ke sini? Ya, Bayu jadi inget sama mantan istrinya kan? Siapa yang ingat sama mantan istrinya? Ya kamu lah. Enggak. kalian mau berkata karena dengan berdua di rumah kamu bisa menyelesaikan segalanya. Oke? Nah, walaupun saya belum menikah, saya tahu. Kamu serius bawa dia ke sini? Padahal aku udah nggak pengen ngeliat muka dia lagi. Soalnya kan istri aku udah cukup cantik banget buat aku. Aku kan sering cerita sama kamu, Rif, kalau istri aku ini bidadari. Itu karena aku ada di sini kan. Coba aku kalau nggak ada di sini, kamu pasti Kamu bisa tanya sama Arif. iya apa? Sedih Tuh. dengarnya. Kamu kasihan. Ya, saya kasih. Oh enggak, aku nggak kasihan. Cuman Arif yang kasihan. Karena kamu udah ngeliat wajah mantan istri kamu, sekarang kamu selesaikan masalahnya sama aku. Rif, Nanti kamu tidur di Aduh. sofa, jangan di kamar. aduh. Biasa banget.